Shalom, puji Tuhan, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di hari ini kita berdoa. Tak berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru tiap-tiap pagi. Dan itulah yang memungkinkan kami kembali ada di hari ini. Kami mau melandasi dengan firman-Mu lagi. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yohanes 3 ayat 30. Ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Nah, tema kita adalah Yohanes Pembaptis, menang atas tempat, fasilitas, dan keadaan. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa manusia itu terbatas dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan dibatasi oleh keadaan dan kondisi tertentu yang membuat manusia akan berada dalam masalah. Tetapi, puji syukur, puji Tuhan, Alkitab berkata bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, hari ini kita akan memperhatikan satu tokoh, itulah tokoh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah anak seorang imam besar Zakaria dan Elisabeth, ibunya. Sebagai anak seorang imam pastilah memiliki keistimewaan yang berbeda dan diberi fasilitas yang cukup. Dan juga pasti akan mewarisi segala jabatan keimaman tersebut. Namun tidak seperti itu yang dialami Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis malah memilih untuk hidup sederhana. Dikatakan pakaiannya dari bulu unta, berikat pinggang kulit binatang, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Matius 3 ayat 4. Pekerjaan dan pelayanan Yohanes pun bukan ada di kota Yerusalem, di mana di situ ada bait Allah, pusat peribadatan sekaligus pusat kota megapolitan di zamannya. Namun Yohanes Pembaptis melayani di padang gurun, tempat yang dikesankan tidak ada kehidupan, yang gersang, yang kering, kerontang, dan mati alias tidak menarik. Namun saudara, kebenarannya di tempat yang tidak menarik dan kering serta gersang itulah justru banyak orang berbondong-bondong dari berbagai kota, dari berbagai tempat, dari berbagai kalangan, jabatan. Untuk apa? Mereka datang menyaksikan, datang untuk berbondong-bondong, melihat dan mendengar pengajaran Yohanes Pembaptis yang pada akhirnya membuat banyak orang sungguh-sungguh diberkati, dipulihkan, disembuhkan. Mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Pertanyaannya, apa rahasia kemenangan Yohanes Pembaptis? Yang pertama, karena Yohanes Pembaptis tahu siapa dirinya dan tahu apa tugasnya. Yohanes tahu bahwa dia hanyalah utusan dan hamba Tuhan, bukan Mesias. Dia berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Membuka tali kasetnya pun aku tidak layak atau tidak pantas. Yohanes 1 ayat 23. Yang kedua, Yohanes Pembaptis taat menyampaikan firman Tuhan. Ayat 2b sampai 3. Dikatakan, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Itulah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Yang ketiga, Yohanes Pembaptis tegas dan berani menyuarakan kebenaran. Ayat 7 sampai 14. Bahwa dosa tidak bisa diselesaikannya karena engkau keturunan Abraham, seorang agama yang saleh atau seorang yang memenuhi hukum dan berbuat baik. Melainkan dosa diselesaikan hanya oleh satu-satunya jalan, yaitu pertobatan dan iman percaya dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya. Kemudian yang keempat, Yohanes Pembaptis berjiwa besar, setia melayani Tuhan. Ayat 15 sampai 20. Kemungkinan untuk Yohanes Pembaptis menjadi terkenal dan masyhur sangatlah besar, tetapi ia tidak memilih demikian. Ia rela menyerahkan tumpuk kepemimpinan, tumpuk segala kekuatan dan kekuasaannya, otoritasnya kepada Yesus, dan bahkan ketundukannya kepada kemesiasan Yesus mendorong dan membuat dia tetap setia menyuarakan kebenaran meski harus mati. Kesetiaan Yohanes menuntaskan tugasnya karena ia punya moto hidup. Dikatakan di dalam ayat bacaan kita tadi, dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, umumnya bagi manusia hal, tempat, dan fasilitas merupakan faktor yang sangat menentukan. Bahkan bisa jadi menjadi tolok ukur akan berkat, kebaikan, dan kebahagiaan serta kesuksesan seseorang. Kita mengenal ada istilahnya tempat basah, ada istilahnya tempat kering. Kalau dikatakan tempat basah, maka kita memahami tempat itu pasti potensial,
pasti sangat kaya dan hasil alamnya pasti banyak. Jika dihubungkan dengan pekerjaan, maka pasti juga tempat kerja tersebut disediakan fasilitas yang luks dan eksklusif. Dan terhadap hal tersebut banyak orang ingin menginginkannya, ingin mengejarnya. Namun, mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Justru di tempat kering, di tempat tidak ada kehidupan, di tanah yang gersak itulah Tuhan justru memberkati Yohanes Pembaptis yang luar biasa. Dan melalui renungan ini kita diingatkan, mari jangan kita mau ditipu atau dijebak dengan masalah, hanya masalah tempat, hanya masalah fasilitas, hanya masalah keadaan apapun di depan matamu. Karena sekali lagi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak bisa menambahinya. Dan ingat bahwa Tuhanlah sumber dan penentu berkat dan keberhasilan kita. Biarlah seluruh hidup kita taruhkan dan kita andalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kembali kami bersyukur. Di masa raya Advent ini, masa Natal, kami berterima kasih Engkau meneguhkan kami lagi untuk supaya kami percaya dan mengandalkan Tuhan. Bahwa bukan tempat, bukan fasilitas, bukan keadaan yang membuat kami bahagia. Tetapi keputusan kami untuk mengikut Tuhan, untuk setia menjalani hidup bersama Tuhan. Maka di sanalah ada masa depan, di sana ada berkat, di sana ada kehidupan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.